الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية. Hadirnya malaikat pada saat dia meninggal untuk mengurus jenazahnya dan memikul jenazahnya. Disebutkan dari Mahmud bin Labib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika tulang lengan Sa'ad terkena anak panah, lalu dia sakit karenanya, tadi lengan kanannya, maka mereka membawanya kepada seorang wanita yang bernama Rufaidah yang biasa mengobati luka. Jika Nabi SAW melewati Sa'ad, beliau menyapanya, mengatakan, bagaimana keadaanmu sore ini, bagaimana keadaanmu pagi ini. Maka Sa'ad menjawab, sampai tiba satu malam di mana kaumnya memindahkannya dan sakitnya semakin parah. Maka kaum Sa'ad pun membawanya ke Bani Abdil Ash'al di perkampungan mereka. Rasulullah SAW datang menjenguk Sa'ad, lalu dikatakan kepada beliau, kaumnya telah membawanya pulang. Maksudnya Nabi kunjungi dia di masjid, di kemah dekat masjid, tapi ternyata sudah nggak ada, dibawa pulang ke kaumnya. Lalu Nabi SAW berangkat dan kami mengikuti beliau, kata Mahmud bin Labib. Beliau pun berjalan dengan cepat sampai tali sendal kami terputus karena cepatnya Nabi SAW berjalan. Jadi pada saat sudah diangkat dari kemahnya di dekat masjid, dibawa ke rumahnya di perkampungannya, Nabi SAW segera mengejar ke sana. Ada alasannya kenapa dikejar nih. Dan Nabi SAW buru-buru sampai para sahabat karena mengejar Nabi SAW, sendal-sendal mereka terputus. Hal ini disampaikan oleh para sahabat kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, ya Rasulullah, kenapa anda buru-buru begini? Kenapa sampai begini, sampai sendal-sendal pada putus, debu-debu pada berterbangan? Maka kata Nabi SAW, inni akhafu an tasbiqana ilaihil malaikatu fatagsiluhu kama gasalat Handalah. Aku khawatir para malaikat mendahului kita memandikannya sebagaimana mereka memandikan Handalah. Dan ini hadis sahih ya. Ini menandakan teman-teman sekalian, pada saat itu Nabi SAW sudah tahu kalau saat begitu tiba di sukunya sudah meninggal dunia. Dan Nabi SAW buru-buru, kenapa? Karena beliau ingin memandikan jenazahnya Sa'ad ibn Mu'ad. Dan beliau berkata, saya khawatir jangan sampai kalau kita telat tiba di sana malah malaikat yang mengurus jenazahnya. Di dalam sabda Nabi SAW yang lain dikatakan bahwasanya kami bertanya, kata para sahabat, kami bertanya, wahai Rasulullah, kami tidak membawa seorang mayit yang paling ringan dibandingkan dia, si Sa'ad ini. Maka kata Nabi SAW, ma yamna'uhu an yakhiffa wa qad habata minal malaikati kada wa kada lam yahbitu qattun qabla yaumihim qad hamaluhu ma'akum. Bagaimana tidak ringan jenazahnya? Jadi waktu sahabat angkat itu kayak ringan sekali. Sebagian athar menyebutkan seperti jenazah itu kalau mau dipindahkan ke tangan yang lain seperti sebuah kapas, ya, yang sangat ringan sehingga mudah pindah di pundak-pundak para sahabat. Mereka bertanya, Rasulullah, kami belum pernah mengangkat jenazah. Bagaimana kalau jenazah kemudian seperti kapas, sangat ringan, gitu kan? Seperti ini. Kata Nabi SAW, bagaimana tidak ringan, sedangkan para malaikat dengan jumlah sekian dan sekian telah turun. Mereka tidak turun sebelum hari ini, mereka memikul Sa'ad bersama kalian. Dan ini bisa dilihat pun nomor 16, diriwayatkan Ibnu Sa'd dan dihasankan oleh Arnaud ya, dalam Asy-Syiar. Ada riwayat lain menyebutkan juga bahwasanya Nabi SAW bersabda, Hadal abdus salih alladhi taharraka lahul arsh wa futihat abwabus sama wa syahidahu 70,000 minal malaika lam yanzilu ilal ardi qabla dhalik laqad damma dammatan thumma ufrija anhu. Ya, ini diriwayatkan oleh An-Nasai dalam Kitabul Janaiz dan juga disahihkan oleh Albani dalam Sahihul Jami'. Kata Nabi SAW waktu tunjuk jenazahnya Sa'ad, ini adalah hamba saleh di mana arsh bergetar karenanya, pintu-pintu langit dibuka untuk menerima ruhnya, 70.000 malaikat menghadiri jenazahnya, mereka tidak turun ke bumi sebelum ini, kuburnya menghimpit lalu dilapangkan untuknya. Jadi ini menandakan memang hadirnya 70.000 malaikat yang mengurus jenazah Sa'ad radhiyallahu anhu. Tadi ada riwayat, jadi disebutkan tentu Handalah, kalau teman-teman masih ingat riwayat Handalah kan, di salah satu peperangan Handalah ini baru menikah, kemudian dia menikah malam hari, dia belum berhubungan biologis sama pasangannya kecuali habis subuh. Habis sholat subuh di masjid bersama Nabi SAW, kemudian dia pun kembali dan menggauli istrinya, ya layaknya suami istri. Baru selesai berhubungan, dia belum sempat mandi junub, tiba-tiba ada kubandan perang, jihad.
Maka Hanzalah pun ikut, belum sempat mandi junub. Gitu kan. Pada saat dia masuk di medan perang, dia terbunuh oleh musuh. Lalu Nabi SAW pada saat melihat jenazah Hanzalah lalu sempat mengalihkan wajah beliau. Lalu para sahabat mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya melihat malaikat memandikannya. Dari riwayat lain mengatakan, saya melihat istrinya dari bidadari menjemputnya. Jadi dia karena belum dimandikan, maka dimandikan oleh malaikat. Ini sebuah kemuliaan tentunya. Jadi teman-teman sekalian, memang sahabat ini orang yang sangat luar biasa yang harus dicontohi. Nanti kita ambil dalam masalah durus wal ibar, pelajaran-pelajaran kita.